Film dimulai dengan seorang pembunuh bayaran bernama Arthur Bishop. Saat ini Bishop mendapat tugas menghabisi seorang pimpinan mafia yang bernama Danny, enggak pakai cagur. Saat dalam perjalanan, Danny dikawal oleh bodyguard-nya dengan penjagaan sangat ketat. Ketika sampai di rumah, Danny memutuskan untuk berenang di kolam pribadinya karena cuaca saat itu sangat panas. Setelah berhasil menghabisi Danny, Bishop langsung menyamar sebagai pelayan dan segera kabur dari sana. Tak berselang lama para penjaga baru menyadari kalau bos mereka telah mati tenggelam. Sementara Bishop yang telah sampai di jembatan, ia pun melompat ke sungai. Sesampainya di rumah, Bishop langsung bersantai sambil mendengarkan musik dangdut. Bishop dikenal sebagai pembunuh bayaran profesional. Sebelum menghabisi targetnya, Bishop selalu mengatur konsep pembunuhannya agar seperti kecelakaan. Keesokan harinya, saat Bishop lagi sarapan, dia melihat berita yang lagi viral. Berita itu mengabarkan jika Danny, si bos mafia, telah tewas karena tenggelam di kolam renangnya, padahal kita tahu bahwa Bishoplah yang membunuhnya. Dengan adanya berita tersebut, misi Bishop dinyatakan sukses. Bishop kemudian menemui temannya yang bernama Harry, orang yang mengajak Bishop menjadi mekanik, yaitu sebuah organisasi yang beranggotakan para pembunuh bayaran profesional. Harry sangat kagum dengan Bishop yang lagi-lagi menuntaskan misinya seperti kecelakaan tanpa meninggalkan jejak apapun. Atas keberhasilan misi kemarin, Harry memberi Bishop segepok uang. Malamnya Bishop pergi ke sebuah klub malam dan bertemu seorang wanita penghibur. Tanpa pikir panjang, Bishop langsung memboking wanita itu untuk menyervis rudalnya. Setelah diservis sampai puas, Bishop memberinya uang lebih. Sesampainya di rumah, Bishop melihat laptop untuk mengetahui pekerjaan selanjutnya. Dan betapa terkejutnya Bishop setelah melihat target selanjutnya adalah Harry, yaitu sahabatnya sendiri. Bishop lalu menelpon agensinya dan menanyakan sebuah pesan yang menurutnya ada kesalahan. Dia ingin bertemu dengan pimpinan organisasi yang memberinya pekerjaan. Singkat cerita, Bishop menemui pimpinannya yang bernama Alex. Dia mengungkapkan bahwa agen mereka yang bernama Sebastian telah terbunuh dalam melaksanakan misi karena ada orang dalam yang telah membocorkan informasi. Alex mengatakan bahwa dalang dari semua ini adalah Harry karena ia memiliki bukti kiriman uang senilai $20 juta ke rekening Harry. Maka dari itu Alex menugaskan Bishop menghabisi Harry dalam waktu 2 hari karena telah membahayakan organisasinya. Jika Bishop tidak sanggup menghabisi temannya sendiri, maka Alex akan menugaskan anggota lain untuk menghabisi Harry. Karena informasi Alex sangat meyakinkan, Bishop pun setuju melaksanakan misi tersebut. Malam hari Bishop memulai aksinya. Dia menelepon Harry dan memberitahu kalau ada pembunuh bayaran yang mengincarnya. Mendengar itu Harry pun panik, ia mengikuti arahan Bishop dan bergegas keluar dari gedung. Namun sesampainya di parkiran, Harry sangat terkejut karena ada seseorang yang telah merusak mobilnya. Dan tak lama kemudian Bishop pun datang. Harry baru menyadari bahwa Bishoplah yang ditugaskan Alex untuk membunuhnya karena telah menjual rahasia organisasi ke pihak lain. Kemudian Harry memberikan pistolnya kepada Bishop. Dia rela mati di tangan sahabatnya sendiri daripada harus mati di tangan orang lain. Setelah menyelesaikan misinya, Bishop merasa bersalah karena telah menghabisi Harry, sahabat baiknya. Esok harinya Bishop menghadiri pemakaman Harry dan di sana ia bertemu Steve, anaknya Harry. Bishop kemudian mengantar Steve pulang ke rumah mendiang ayahnya yang ternyata akan disita oleh bank. Steve menduga kalau ayahnya telah dibunuh oleh para perampok. Dia mengungkapkan kemarahannya dan akan balas dendam dengan menghabisi semua perampok di kota ini. Padahal orang yang membunuh Harry sekarang ada di hadapannya. Sebelum pergi, Steve bertanya kepada Bishop, lelaki macam apa yang membunuh orang yang menggunakan kursi roda? Malam harinya, Steve mulai melancarkan aksinya untuk memburu perampok. Dia pun berpura-pura sedang mabok di dalam mobil. Dan benar saja, seorang perampok mencoba membegal Steve. Dengan mudah Steve berhasil melumpuhkannya, lalu menghajarnya dengan barbar. Di saat Steve akan menghabisinya, tiba-tiba Bishop datang menghentikannya. Keesokan harinya, Steve menemui Bishop. Dia meminta Bishop untuk melatihnya menjadi pembunuh bayaran profesional, karena Steve mengetahui kalau ayahnya adalah mentor Bishop.
Awalnya Bishop menolak karena Steve orang yang sembrono. Tapi saat dirinya merasa bersalah karena telah membunuh Harry ayahnya Steve, akhirnya Bishop mengajaknya menjadi pembunuh bayaran. Kemudian, Bishop memberi pemahaman dasar untuk menjadi seorang pembunuh bayaran. Steve juga mulai dilatih dalam menggunakan berbagai jenis senjata dan memahami tentang organ tubuh vital yang bisa menyebabkan kematian. Setelah beberapa minggu berlatih, Bishop akhirnya mengajak Steve ke suatu tempat untuk meningkatkan keterampilannya. Mereka mendatangi seorang mafia penjual senjata ilegal. Di sana Bishop pura-pura akan membeli senjata dengan menyerahkan sejumlah uang. Namun di saat ada kesempatan, Bishop langsung mencekik dan menggantungnya. Dengan begitu maka kematiannya dianggap seperti bunuh diri. Steve sangat terkesan dengan cara kerja Bishop yang membunuh target dengan sangat rapi. Esok harinya, Bishop mendapat misi menghabisi seorang pembunuh bayaran dari organisasi lain. Meski targetnya berbadan besar, namun dia memiliki kelemahan. Dia merupakan seorang gay dan menyukai anak dogi yang lucu, dan kelainan itulah yang akan dimanfaatkan Bishop. Steve ditugaskan menghabisi target dengan sebuah cairan kimia yang bisa mengakibatkan jantungnya berhenti dalam waktu 3 menit. Bishop menyuruh Steve untuk memasukkan racun itu ke minuman si target. Mereka pun akhirnya bertemu di sebuah kafe. Namun Steve membatalkan rencananya membunuh target dengan racun karena dia memiliki rencana lain yang menurutnya lebih keren. Dan akhirnya Steve pun diajak pria itu ke rumahnya. Saat akan diajak main pedang-pedangan, Steve langsung mencekik leher pria itu menggunakan ikat pinggangnya. Karena badan pria itu besar, Steve malah dibanting, lalu dihajar habis-habisan. Meski sudah babak belur, Steve tidak menyerah dan berusaha melawan pria itu, dan beruntungnya Steve berhasil membunuhnya. Walaupun Steve berhasil menghabisi pria itu, tapi Bishop terlihat jengkel karena Steve tidak mengikuti arahannya. Supaya sedikit rileks, mereka mengunjungi sebuah bar untuk menyervis rudalnya. Steve mendapatkan mangsa, begitu juga Bishop kembali ngeboking wanita seksinya. Esok paginya, Bishop pergi ke bandara mengambil berkas dan uang untuk misi berikutnya. Dan setelah itu Alex menelpon Bishop karena Bishop menyuruh Steve untuk menjalankan misinya. Namun Bishop berusaha meyakinkan Alex kalau orang yang dilatih merupakan putranya Harry supaya menjadi pembunuh bayaran seperti ayahnya. Bishop mendapat misi baru yang harus diprioritaskan. Kali ini targetnya adalah seorang pria bernama Andrew yang mengaku dirinya sebagai nabi. Bishop berencana menghabisinya dengan menyuntikkan cairan adrenalin yang dicampur dengan obat jantung dari tim dokternya Andrew, sehingga menyebabkan jantungnya berhenti dalam beberapa menit. Setelah menyusun rencana dengan matang, Bishop dan Steve memulai aksinya dengan memasang kamera penyadap. Mereka kemudian menyelinap di dalam ruangan Andrew melewati ventilasi udara. Namun ternyata, Andrew memakai narkoboy jenis ketamin sehingga obat itu bisa mencegah efek adrenalin yang akan mereka suntikan. Mau tidak mau, Bishop harus mengganti rencana. Mereka terpaksa membunuh Andrew dengan memasukkan kabel ke dalam mulutnya agar dia tidak bisa bernafas. Setelah berhasil menghabisi Andrew, mereka kembali ke ventilasi udara. Dan sialnya, tiba-tiba sebuah sekrup terjatuh sehingga pengawal Andrew langsung memeriksa dinding kaca. Saat pengawal akan membukanya, Bishop langsung menembak kepalanya. Alhasil keberadaan mereka pun ketahuan dan terjadi baku tembak yang sengit. Bishop dan Steve pun berusaha kabur dari sana, namun para pengawal terus mengejar mereka berdua. Dengan skillnya, Bishop mampu menghabisi para pengawal satu persatu. Beruntungnya, Steve dan Bishop berhasil kabur. Setibanya di lobi, mereka berkamuflase dengan warga sipil untuk menghindari pengejaran polisi. Agar tidak ketahuan, Bishop dan Steve memutuskan untuk berpencar. Ketika Bishop menunggu di bandara, tanpa diduga ia melihat Sebastian. Dia adalah timnya yang telah dinyatakan tewas akibat pengkhianatan Harry. Bishop yang penasaran, lalu menemui Sebastian di dalam bus. Bishop bertanya, bagaimana dia masih hidup, padahal sebelumnya telah dinyatakan tewas. Sebastian lalu mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Ternyata Alex telah mendapat uang $50 juta dari seseorang untuk membunuh Harry. Dan si Alex juga memberi Sebastian uang yang sangat banyak untuk memalsukan kematiannya, sehingga Harry bisa dikambing hitamkan. Bishop yang merasa dijebak membuatnya sangat murka, dan terjadilah baku hantam.
Singkat cerita, pagi hari pun tiba saat Bishop di dermaga anak buah Alex datang memburunya. Dengan kehebatannya, Bishop berhasil menghabisi mereka semua. Penyerangan ini membuat amarah Bishop terhadap Alex semakin memuncak. Ketika menelpon Steve, Bishop langsung menyadari jika Steve kini sedang ditodong oleh anak buah Alex. Dia menyuruh Steve untuk mengambil pistol yang berada di dalam sofa. Steve langsung mengambil pistol itu dan menghabisi mereka semua. Bishop yang baru datang menyuruh Steve menyiapkan persenjataan karena mereka akan melakukan misi balas dendam kepada Alex. Saat mengambil senjata, tanpa sengaja Steve menemukan pistol milik ayahnya yaitu Harry. Ia pun mulai menaruh curiga jika Bishoplah yang membunuh ayahnya. Setelah menyiapkan semua persenjataan, mereka pun bergegas pergi ke rumah Vince yang merupakan pengawalnya Alex. Dalam perjalanan, Steve sangat bersedih karena ayahnya mati di tangan Bishop, sahabatnya sendiri. Setibanya di rumah Vince, Bishop langsung menginterogasinya agar memberitahu keberadaan Alex. Dia terpaksa mengancam anaknya karena Vince tidak mau buka mulut. Bishop kemudian menghubungi Alex dan akan datang untuk membunuhnya. Alex yang ketakutan langsung mengerahkan semua penjaga untuk mengawalnya dan meninggalkan markas mereka. Namun ternyata semua itu hanya jebakan. Padahal saat ini Bishop berada di jalan dan bersiap menyergap rombongan Alex. Bishop dan Steve mencegat mereka dengan menembaki para pengawalnya lebih dulu. Tanpa ampun, Bishop dan Steve langsung menghabisi Alex. Saat perjalanan pulang, Bishop tidak sengaja melihat pistol Harry yang dibawa oleh Steve. Dia menyadari kalau Steve akan segera menghabisinya. Mereka kemudian mampir di SPBU untuk mengisi bensin. Di sana Steve berencana balas dendam kepada Bishop atas kematian ayahnya. Ia dengan sengaja menumpahkan bensinnya, kemudian Steve pura-pura ke minimarket, dan inilah yang terjadi. Steve kembali ke rumah Bishop, lalu memutar musik dangdut. Setelah itu dia membawa kabur mobil mewah milik Bishop beserta barang berharga. Namun di tengah jalan, ternyata ada secarik kertas di dalam mobil itu yang bertuliskan, "Jika kau membaca tulisan ini berarti kau akan mati." Scene lalu menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan kalau Bishop telah melompat dari dalam mobil sebelum ledakan terjadi. Dan film pun tamat. Semoga teman-teman terhibur dengan video ini. Silakan di-subscribe dan like ya guys. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.